Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus dengan subbab yang ketiga, yaitu menyusun persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Syarat dua garis jajar yaitu mempunyai gradien yang sama. Ingat ya, gradiennya harus sama. M1 sama dengan M2. Jadi kalau misalnya M1-nya itu adalah 3, maka M2-nya adalah 3 juga. Ya, harus sama. M1-nya setengah, maka M2-nya setengah. M1-nya negatif 2, M2-nya negatif 2. Begitu seterusnya. Gitu ya, itu adalah syarat dari dua garis yang saling sejajar. Untuk contoh soalnya, kalian diminta untuk menentukan persamaan garis yang saling sejajar. Jadi di antara 4 persamaan garis ini yang saling sejajar itu yang mana? Nah, untuk menentukan persamaan garis yang saling sejajar, kalian harus tahu gradiennya terlebih dahulu. Jadi gradiennya itu harus sama. Mana ini yang sama nih, ya? Nah, kita cari dulu dari persamaan pertama. Gradiennya adalah M sama dengan, ingat, kalau X, Y-nya berada dalam satu ruas, maka rumusnya adalah negatif A per B. Ingat ya, A itu adalah bilangan yang melekat pada X, sementara Y adalah bilangan yang melekat pada Y-nya. Oke, negatif A, A-nya adalah 3, dibagi B-nya adalah 5. Untuk persamaan pertama, maka gradiennya adalah negatif 3 per 5. Oke, persamaan kedua, sama ya, X, Y-nya dalam satu ruas yang sama. Kita masih menggunakan rumus yang sama, M sama dengan negatif A per B. Negatif A-nya adalah 5, per B-nya adalah negatif 3. Negatif sama negatif, coret aja ya. Hasilnya adalah 5 per 3. Jadi untuk persamaan kedua ini adalah 5 per 3. Kemudian untuk persamaan ketiga, M-nya sama, negatif A per B, sama dengan negatif A-nya adalah negatif 5, dibagi B-nya adalah 5. Negatif kali negatif hasilnya positif. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Oke, kemudian kita masuk ke persamaan 4. M sama dengan min A per B juga sama dengan negatif A-nya adalah negatif 3, dibagi B-nya adalah 3. Negatif kali negatif adalah positif. 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau kalian amati, di sini gradien untuk persamaan pertama adalah negatif 3 per 5. Gradien untuk persamaan kedua adalah 5 per 3. Gradien untuk persamaan ketiga adalah 1. Gradien untuk persamaan keempat adalah 1. Nah, saling sejajar kan harus sama ya. Yang sama berarti persamaan ketiga dan persamaan keempat. Jawabannya adalah 3 dan 4. Oke, bisa dipahami? Next, contoh soal yang kedua yaitu persamaan garis lurus yang melalui titik 3, negatif 5 dan sejajar dengan garis 2x min 5y min 10 sama dengan 0 adalah. Jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, kalian kerjakan dengan 3 langkah. Ya, langkah pertama, kalian cari gradien yang pertama dulu. Untuk gradien yang pertama, kalian cari melalui garis ini nih, persamaan garis ini. Ya. Ingat, kalau X-nya berada dalam satu ruas yang sama, maka rumusnya adalah negatif A per B. Sama dengan negatif A itu adalah bilangan yang melekat pada X, yaitu 2, dibagi B adalah bilangan yang melekat pada Y-nya, adalah negatif 5. Negatif sama negatif bisa dicoret, hasilnya adalah 2 per 5. Oke, langkah kedua. Di soal mintanya apa sih di sini? Sejajar. Ingat, saling sejajar. Gradien yang saling sejajar M1 sama dengan M2. Jika M1-nya itu 2 per 5, otomatis M2-nya juga sama, 2 per 5. Gitu ya. Oke, selanjutnya langkah ketiga, yaitu kalian harus mengingat lagi pertemuan sebelumnya, yaitu jika ada persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik, maka kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Ingat ya, X1 dan Y1 adalah titik.
Di sini ada titik 3, negatif 5. 3-nya X1, negatif 5-nya adalah Y1. Untuk gradiennya, M-nya kita gunakan M yang kedua. Oke, setelah itu kita masukkan Y tetap Y dikurangi. Y1-nya adalah berapa di sini? Negatif 5. Hati-hati ya, di sini negatif, ketemu negatif jadinya positif. Positif 5. Sama dengan M2-nya adalah 2/5. Dikali X-nya tetap X, dikurangi X1-nya adalah 3. Tutup kurung. Karena ada penyebut 5, maka kedua ruas kamu kalikan dengan bilangan 5. Y dikali 5 adalah 5Y. Ditambah 5 dikali 5 adalah 25. Sama dengan, hati-hati yang ruas kanan, kita coret aja 5-nya. Baru kita kalikan 2 dikali X, hasilnya adalah 2X. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, yang namanya X, variabel X harus positif kan? Lebih baik. Nah, tetap nih, berarti tetap ada di ruas kanan. Berarti yang harus pindah adalah yang ruas kiri. Yang ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Berarti 0 sama dengan, ingat tuan rumahnya ditulis terlebih dahulu. Kemudian yang pindahan kita pindah-pindah nih. 5Y kita pindah jadi negatif 5Y. Kemudian 25 kita pindah jadi negatif 25. 0 sama dengan 2X. Kemudian yang Y negatif 5Y. Kemudian angkanya negatif 6, negatif 25. Hasilnya negatif 31. Selesai. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya contoh soal ketiga. Di sini ada gambar, kalian diminta untuk menentukan persamaan garis K-nya. Langkah demi langkahnya seperti pengerjaan contoh soal yang kedua. Langkah pertama, kalian cari dulu gradien pertama. Di sini gradien pertamanya adalah gradien garis G, MG. Sama dengan, ingat, kalau misalnya mencari gradien lewat gambar, lihat dulu garis G-nya ini condong ke arah mana? Condong ke arah kanan. Kalau condong ke arah kanan berarti positif. Rumusnya kan tegak dibagi mendatar. Oke. Sama dengan positif tidak usah ditulis. Tegaknya berapa di sini jaraknya? 2. Dibagi mendatarnya jaraknya berapa? 3. Jadi untuk gradien G adalah 2/3. Kemudian step kedua, kalau kita lihat gambar, garis K dan G itu saling sejajar. Otomatis gradien K akan sama dengan gradien G. Jika gradien G-nya adalah 2/3, maka gradien K-nya juga 2/3. Oke. Step ketiga atau langkah ketiga, kita masukkan ke dalam rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Ingat ya, gradien yang digunakan adalah gradien yang K, karena yang ditanyain persamaan garis K. Untuk titiknya, titik yang digunakan adalah titik yang dilalui oleh garis K. Di sini titik berapa? Negatif 6,0. Negatif 6 adalah X1, 0-nya adalah Y1. Oke, kita masukkan. Y tetap Y dikurangi Y1-nya berapa di sini? 0. Sama dengan MK-nya adalah 2/3. Kita tulis. Buka kurung, X-nya tetap X dikurangi X1-nya negatif 6. Hati-hati, negatif 6 ketemu negatif jadinya positif 6. Y dikurangi 0 hasilnya adalah Y sama dengan, tulis ulang aja, 2/3 dikali dengan X ditambah 6. Hati-hati, ada penyebut 3 nih, berarti semua ruasnya kamu kalikan dengan 3. Y kali 3 adalah 3Y sama dengan, ingat yang ruas kanan coret aja 3-nya. Kemudian kamu kalikan 2 kali X, 2X. 2 kali 6 adalah plus 12. Ruas kiri kita nolkan, 2X. 3Y pindah jadi min 3Y. Plus 12 tetap plus 12. Selesai. Oke, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Bu Hanif akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.